yang bagian tujuan pembelajaran. Nah itu tuh banyak banget, aku tuh bingung. Kan kalian mau pakai bahasanya sendiri-sendiri, itu kalian mau parafrasein lagi atau gimana? Nah itu belum semua itu tujuan pembelajaran kan. Baru alur tujuan pembelajaran itu lihat di ini yang aku kirim tadi itu tadi sore. Halaman ini. Bentar ya. Pokoknya satu baru ya saya buat. Nih. Kan tadi yang aku buat merumuskan tujuan pembelajaran. Baru ini ada lagi menyusun alur tujuan pembelajaran halaman 19. Nah tuh banyak kan tuh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lengkap banyak lah. Ini tuh mau di ringkas atau mau pakai bahasa sendiri? Sendiri aja. Lebih baik sih bahasa sendiri sih. Jadi kayak kita lebih ngerti gitu kan. Iya karena kita pakai kata-kata kita sendiri buat. Ini juga ada nih strukturnya tujuan pembelajaran. Ini kok pakai yang mana? Sama ketentuannya. Ketentuannya kan wajib beda sih dibagi dua, yang pertama itu intram kurikuler per tahun. Nah intram kurikuler itu kayak yang pelajaran gitu. Nah baru ada kurikuler pelajaran 50. Nah kan kita pilih yang materi. Nah, kita kan kemarin udah bahas ini kan CP sama TP-nya. Nah, menurutku kan dari CP itu tuh kayaknya nggak berurutan sih sama apa yang mau kita urutannya kita pelajari selama di kelas. Nah, itu kan kayaknya belum bersesuaian. Menurut kalian kita ini nggak sih kayak alurnya kita buat lagi nggak sih, tapi sesuai dengan TP-nya harus harus berkesinambungan gitulah kata ibu. Nah itu tuh gimana ya caranya biar mereka itu nampak berkesinambungan? Harus lihat buku siswa kah atau gimana? Kemarin kan bisa bilang buku siswa itu cuman kayak alat bantunya kan. Mungkin buku siswa itu bisa sebagai alat bantu kita untuk lihat isi-isi dari materi. Jadi di alurnya itu bisa terstruktur kayak hierarki ya namanya. Nah jadi dari kayak yang dari dasarnya baru yang ke atas gitu. Susun lagi. Iya kayaknya harus disusun lagi sih. Karena sesuai kan. Tapi kalau kita ulang nanti antara yang satu sama satunya lagi tuh nggak sesuai. Kayak yang format dalam tabelnya itu kan kayak ada kodenya baru TP, terus kayak yang konten atau materinya ya baru alokasi waktu kemarin udah kita bahas. Terus dimensi P3 kayak yang Wira bilang baru kegiatan pembelajaran kayak yang dia bilang itu kegiatan modul ajar kemarin ini kita tentang materi eksponen sama logaritma kan ya. Pas pembagian materi pembelajaran itu meliputi eksponen, definisi eksponen, bentuk angka, definisi logaritma
pertemuan pertama itu tentang membahas definisi dengan eksponen dulu, yang kedua bentuk akar, yang ketiga logaritma. Jadi kita masuk dulu. Terus LKPD-nya juga ternyata kalau misalnya buat modul ajar itu LKPD sama modul ajar itu terpisah. Jadi aku buat modul ajar baru LKPD itu. Jadi LKPD tentang tiga itu lah. Yang logaritma. Jadi yang Berarti ini 3 pertemuan, berarti kan 1 minggu ada 2 pertemuan, berarti 1 minggu lebih ya? Pakai 3 pertemuan. iya. Sekarang kan kita udah masuk minggu terakhir nih kan. Nah, kita itu kan pembahasan P5. Nah, kita itu udah diberi amanat gitu. Pokoknya yang ambil SMK ini menggunakan tema kebekerjaan. Nah, tadi kan sebelum kita bikin P5 itu, kita tuh harus tahu gitu untuk elemen, untuk dimensi, terus elemennya gitu. Nah, untuk itu tuh bukunya terpisah, ada kan aku kirim di situ. Dia itu kita harus pakai 2 buku. Nah, rencananya aku mau pasang kurang dari 100 JP. Nah, kan di situ ada penjelasan, di buku satu lagi itu kan ada penjelasan alokasi waktu. Nah, untuk waktunya ini dia ada 3 penentuan. Yang pertama itu kita pakai setiap hari tapi di akhir pembelajaran setiap 2 jam. Baru tuh yang kedua itu kita pakai ini 1 minggu sekali, misalnya mau hari Jumat kah, hari Kamis kah, pokoknya dia 1 hari full dalam setiap minggu. Terus udah itu yang terakhir ini dia kayak sistem blok. Nah, kalau sistem blok itu dia ngambil antara 2 minggu sampai 1 bulan, itu tuh full P5 terus. Nah, menurut kalian gimana? Itu kan tadi mau ngambil di bawah 100 JP. Kurang Kan itu kita mau berapa kali pertemuan? Ada berapa aktivitas berarti? Nah, aku baru rencananya udah nyusun sih 10. 10 aktivitas itu udah termasuk kayak refleksinya. Berarti nanti 10 aktivitas tuh 96 JP nggak? Kurang nggak 96? Karena baru juga kita ngelakuinnya kayaknya minggu 2 kali aja nggak sih? Nah, sebelum kita menentukan aktivitas itu, kita tuh tentuin dulu dimensi apa yang mau kita pakai. Nah, di sini kan ada 3, aku buat 3. Itu tuh pertama dimensi mandiri, baru bergotong royong sama bernalar kritis. Menurut kalian pakai 3-3-nya atau cukup ambil 2? Karena nanti banyak sistem lainnya kalau menurutku. Iya sih. Kalau 2 ya, tapi kan elemennya bisa lah kita ambil kalau 10 2. Tuh. Kayaknya biar untuk 10 aktivitas kayaknya sih kita ambil 3 aja. Boleh 3. 3 aja. Mbak mau nanya, kan mau buat modul P5 itu kan 10 pertemuan kan? Apa? 10 aktivitas ya. Nah, jadi tuh kalau misalnya modul P5 10 aktivitas, kalau modul ajarnya kurang dari 10, itu nggak masalah kan? Nggak apa-apa sih. Modul Apa P5 harus sama? ajar beda nggak? Beda. Nggak apa-apa sih. Beda. Berarti nggak harus sama kan? Iya. Enggak, soalnya modul P5 mencakup ke semua mapel, nggak satu mapel. Kalau modul ajar kan ke satu mapel aja. Iya. Yang kami buat yaitu modul P5. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Masa mengenalkan apa? Kawan kalian udah kenal kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi dari modul P5.
Modul P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan sebagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Baik, untuk selanjutnya mengenai alur pembuatan modul P5 akan dijelaskan oleh rekan saya, Wiradanti kepada Wira. Saya persilakan. Baik, sebelumnya sebelum kita membuat modul P5 ini, yang pertama dalam menjalankan alur pembuatan P5 ini, yang pertama itu kepala sekolah di sekolah tersebut, satuan pendidikan tersebut itu membentuk tim fasilitator untuk menentukan dimensi dan subelemen apa aja yang akan diterapkan di sekolah tersebut dalam pembuatan P5. Baru yang kedua, tim fasilitator yang biar peserta didiknya tuh dikaitkan dengan pengetahuan yang akan disampaikan. Barulah yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dari proyek ini.